Halo, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pelajaran tugas 1 Pancasila. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui pelajaran sejarah yang panjang. Sejak sidang BPU PKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin Orde Baru, hingga reformasi. Sebagian generasi muda, penting bagi kita untuk tidak harus hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Untuk tugas yang Pancasila yang ke-1 yang saya ambil yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dalam meliputi awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Yang pertama, sini saya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diperkenalkan oleh seorang Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945. Pancasila dipandang sebagai pandangan hidup yang mampu menyatukan beragam suku, agama, budaya di Indonesia. Pada masa ini, Pancasila berfungsi sebagai sumber ideologi yang menggerakkan semangat kemerdekaan. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat. Setelah proklamasi Indonesia sempat menjadi negara federal dengan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1945, Pancasila tetap menjadi fondasi meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya. Pada periode ini, Pancasila berperan dalam menyatukan berbagai daerah yang memiliki otonomi sendiri. Kemudian yang ketiga, demokrasi terpimpin. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara yang lebih tegas. Demokrasi terpimpin dari tahun 1957 sampai 1965. Menekankan pada persatuan, tetapi juga mengarahkan pada kontrol yang lebih ketat terhadap posisi. Pancasila digunakan untuk justifikasi kebijakan pemerintah. Kemudian pada masa Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, Pancasila dipakai sebagai alat legitimasi politik. Pancasila sebagai satu-satunya asas menjadi slogan yang mengekang kebangsaan berpendapat. Meskipun begitu, Pancasila juga kembali dipromosikan sebagai nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah yang terakhir, yaitu reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan, namun nilai-nilai Pancasila kembali diangkat untuk memperkuat kesatuan bangsa dalam menghadapi krisis. Pancasila diharapkan dapat menjadi jembatan dalam memecah masalah sosial dan politik yang dihadapi masyarakat. Peristiwa penting yaitu reformasi tahun 1998 ini menjelaskan peristiwa yaitu gerakan besar yang menuntun perubahan politik di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa berunjuk rasa menuntut pengunduran diri seorang Soeharto dengan reformasi sistem pemerintahan. Aksi ini dipicu oleh krisisnya ekonomi yang parah dan ketidakpuasan terhadap pemerintah otoriter. Yaitu dari peristiwa ini, nilai yang tercermin dari Pancasila adalah yang pertama, keadilan sosial. Gerakan informasi menuntut keadilan bagi seluruh rakyat, terutama dalam hal ekonomi dan
hak asasi manusia. Yang kedua, persatuan Indonesia. Berbagai kelompok masyarakat bersatu dalam satu tujuan untuk mengakhiri rezim otoriter demi masa depan yang lebih demokratis. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuntunan untuk menghormati hak-hak dasar setiap individu menjadi sorotan utama dalam gerakan ini. Dalam hal ini, pelajaran yang dapat diambil dalam peristiwa reformasi adalah pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Generasi muda saat ini perlu menyadari bahwa suara mereka memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan itu tetap relevan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks ini, generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang pertama, berpartisipasi dalam diskusi publik, itu seperti menyuarakan pendapat dan berkontribusi dalam isu-isu sosial dan politik. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan, itu kita harus menghargai perbedaan dan menciptakan suasana yang baik, yang harmonis di tengah-tengah keragaman budaya, agama, maupun yang lain. Peduli terhadap keadilan sosial, itu berupaya untuk menciptakan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang terpinggirkan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, generasi muda ini dapat berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih adil dalam mengambil keputusan maupun segala sesuatu yang baik.